Masa telah tiba untuk ibadah petang Perhimpunan Suci Hari Kebangkitan. Apa kabar? Semoga Anda menerima banyak berkat pada Hari Kebangkitan. Hari ini boleh dianggap sebagai hari yang paling gembira dalam sejarah Injil kita. Memang semua perayaan mengandungi kegembiraan. Namun, Hari Kebangkitan ialah perayaan yang sangat berharga, karena inilah masa apabila Kristus menunjukkan kuasanya, dengan bangkit dari antara orang mati, dan menghancurkan sepenuhnya kuasa maut dan kuasa kegelapan. Yesus Kristus bangkit dari antara orang mati, dan muncul selama 40 hari kepada murid-murid, untuk membuktikan bahwa Dia sudah bangkit. 40 hari kemudian, Dia diangkat ke surga dari Bukit Zaitun. Jadi, kita menyambut hari kenaikan, bukan? Tidak keterlaluan untuk berkata bahwa perayaan yang berharga ini, yaitu Hari Kebangkitan, menandakan titik permulaan sejarah kebangkitan gereja awal melalui hari Pentakosta, pada hari ke-50, apabila hujan Roh Kudus awal musim banyak dicurahkan. Sebelum ini, orang berpikir, bukankah semuanya berakhir apabila manusia mati? Mereka percaya bahwa kehidupan akan berhenti dan berakhir selepas kematian. Namun, selepas kebangkitan Kristus, mesej istimewa disebarkan kepada orang ramai melalui gereja awal, walaupun kita mati, kita dapat hidup semula. Akhirnya, walaupun terdapat penindasan dan penganiayaan daripada Maharaja Rom, kebangkitan memainkan peranan yang penting untuk membuktikan bahwa Yesus ialah Kristus. Ini menyentuh hati semua orang kudus gereja awal sebagai kebenaran antara semua kebenaran dan menjadi dasar iman mereka. Seperti yang tertulis dalam Alkitab, apabila Kristus datang ke bumi pada hari terakhir, orang yang mati dalam Kristus akan bangkit untuk hidup kekal. Itulah kebangkitan orang benar, manakala orang yang masih hidup akan diubah untuk bertemu dengan Tuhan di angkasa dan sentiasa bersama dengan Tuhan. Masa depan yang baik ini akan terbentang di depan kita. Jadi, mempunyai harapan kebangkitan benar-benar sangat penting. Walaupun semua kehidupan di bumi ini berakhir, ini tidak bermaksud bahwa semuanya sudah akhir. Jadi, kita bersiap sedia pada hari ini untuk dunia yang mulia itu dan kehidupan yang akan datang selepas hari itu. Alkitab mengajar kita bahwa apabila kehidupan kita sebagai peziarah di bumi yang hanya seketika ini berakhir, kehidupan sebenar di surga akan dibentangkan untuk kita, bukan? Anda dan saya mesti menjadi orang yang mengumpul banyak rahmat rohani untuk surga semasa hidup di bumi ini, supaya kita tiada yang ketinggalan dan menyesal pada hari apabila kita pergi ke sana. Kita tidak akan ada peluang lagi sebaik sahaja kita masuk ke surga, bukan? Semuanya ditentukan semasa kita berada di bumi ini. Jadi mulai saat ini, marilah kita berdoa dengan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih rajin menginjil, dan mempelajari firman Tuhan. Saya berharap Anda dan saya dapat menyampaikan makna betul tentang kebangkitan kepada semua orang di sekeliling. Hari ini, mari kita baca buku Roma bersama-sama. Buku Roma bab 1 ayat 20. Mari kita lihat buku Roma bab 1 ayat 20.
Sebab apa yang tidak nampak daripadanya, yaitu kekuatannya yang kekal dan keilahiannya, dapat nampak kepada pikiran dari karyanya sejak dunia diciptakan, sehingga mereka tidak dapat berdalih. Tuhan berkata bahwa semua kuasa abadi dan sifat keilahiannya tersembunyi dalam segala sesuatu yang diciptakannya. Maksudnya kita dapat menemui kehendak Tuhan yang kudus dan hebat dalam ciptaannya. Jadi, untuk memahami sifat keilahiannya dan kuasanya dengan jelas, kita perlu mempelajari ciptaannya. Inilah apa yang diajarkan Alkitab. Mari kita lihat buku Ayub bab 25, ayat 5. Ayub bab 25 ayat 5. Sesungguhnya, bahkan bulan pun tidak terang dan bintang-bintang pun tidak cerah di matanya. Lebih-lebih lagi manusia, yang adalah berenga, anak manusia, yang adalah ulat. Ayat ini menggambarkan kita sebagai makhluk yang hanya rupa sebegitu dalam mata Tuhan. Alkitab tertulis bahwa kita adalah seperti berenga. Namun, Tuhan tidak meninggalkan kita. Malah Dia mengubah kita untuk menjadi rupa yang penuh dengan cahaya kemuliaan yang gemilang. Perkara ini pasti akan berlaku, tepat pada masa ketika berlakunya kebangkitan dan perubahan. Orang yang mati akan dibangkitkan menurut kehendak Tuhan, dan orang yang masih hidup akan diubah. Apabila ini dipenuhi, kita tidak akan lagi seperti berenga atau ulat, tetapi kita akan diubah dengan indah, menjadi malaikat yang memakai pakaian syurgawi yang gilang gemilang. Sebab itulah, menerima harapan kebangkitan melalui hari kebangkitan pada hari ini adalah sangat penting. Mari kita buka buku 1 Korintus bab 15. Buku 1 Korintus bab 15, ayat 12. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tuhan mengajar dan menyedarkan semua orang kudus gereja awal tentang kerja kebangkitan melalui kebangkitannya sendiri, tapi ada beberapa orang antara mereka yang menyangkal dan menentang ajaran Tuhan. Jadi Rasul Paulus pun menjelaskan hal ini kepada orang Korintus seperti berikut. Ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jika unsur tentang kebangkitan hilang dari iman kita, maka iman kita akan bermasalah besar. Jadi, Kristus sendiri bangkit dari antara orang mati 3 hari kemudian, menyatakan diri, dan membuktikan kebangkitannya kepada murid-murid selama 40 hari. Dia menyuruh mereka untuk memenuhi misi dan peranan sebagai saksi yang memberitakan semuanya ini di Samaria dan sampai ke hujung bumi. Mari kita pergi ke ayat 28. Ayat 28. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah Dia, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Tuhan menjadi semua di dalam semua. Masa yang mulia itu harus cepat datang. Mari lihat ayat 42. Demikianlah pula halnya dengan kebangkitan orang mati. Ditaburkan dalam kebinasaan, dibangkitkan dalam ketidakbinasaan. Apabila kita menabur tubuh daging dan darah, Tuhan akan memberi kita badan rohani.
Alkitab berkata bahwa proses ini ialah kebangkitan dan proses perubahan. Ayat 43. Ditaburkan dalam kehinaan, dibangkitkan dalam kemuliaan. Ditaburkan dalam kelemahan, dibangkitkan dalam kekuatan. Perkataan dibangkitkan bermaksud kebangkitan, bukan? Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula tubuh rohaniah. Walaupun sekarang kita berada dalam bentuk fisikal, kita akan dibangkitkan dan diubah tidak lama lagi. Kita akan menyaksikan saat apabila Tuhan menukar sepenuhnya pakaian badan menjadi pakaian malaikat syurgawi. Kita harus menjadi orang yang mengharapkan hari Tuhan, yang penuh rahmat dan mulia itu. Mari kita terus melihat firman Tuhan. Ayat 44 sekali lagi. Yang ditaburkan adalah tubuh alamiah, yang dibangkitkan adalah tubuh rohaniah. Jika ada tubuh alamiah, maka ada pula apa? Tubuh rohaniah. Alkitab mengajar kita bahwa badan rohani yang milik syurga pasti wujud seperti mana ada badan fisikal. Mari pergi ke ayat 50. Saudara-saudara, inilah yang hendak kukatakan kepadamu, yaitu bahwa daging dan darah tidak mendapat bagian dalam kerajaan Tuhan. Kita tidak boleh memasuki kerajaan Tuhan dengan badan fisikal ini. Sebab itulah, perubahan dan kebangkitan diperlukan. Dan bahwa yang binasa tidak mendapat bagian dalam apa yang tidak binasa. Sesungguhnya aku menyatakan kepadamu suatu rahasia. Kita tidak akan mati semuanya, tetapi kita semuanya bagaimana? Akan diubah, dalam sekejap mata, pada waktu bunyi nafiri yang terakhir. Badan kita akan berubah menjadi badan apa? Kita semua akan diubah dalam sekelip mata, dari badan fisikal yang fana, menjadi badan rohani yang tidak fana, dan dari badan yang berdosa, menjadi badan rohani seperti malaikat syurgawi. Kita semuanya akan diubah, dalam sekejap mata. Ayat 52. Sebab nafiri akan berbunyi dan orang-orang mati akan dibangkitkan dalam keadaan yang tidak dapat binasa dan kita semua yang masih hidup sehingga saat itu akan bagaimana? Akan diubah. Karena yang dapat binasa ini harus mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini harus mengenakan yang tidak dapat mati. Dan sesudah yang dapat binasa ini mengenakan yang tidak dapat binasa, dan yang dapat mati ini mengenakan yang tidak dapat mati, maka akan genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Kita boleh menganggap harapan kebangkitan sebagai salah satu perkara yang terpenting yang harus kita miliki. Apabila Bapa berada di bumi ini, Dia pernah menjelaskan perubahan kita, dengan cara yang mudah difahami, melalui proses larva reriang bertukar menjadi reriang dewasa. Saya fikir kebanyakan Anda tidak tahu, karena tidak banyak orang yang bertani sekarang. Orang yang tinggal di kawasan luar bandar mungkin ingat. Di tempat seperti ladang kubis atau ladang daun salad, ada ulat-ulat di dalam tanah. Itu ialah larva reriang. Ia tinggal di bawah tanah selama 6 atau 7 tahun. Kemudian, ia menggugurkan kulit dan berubah menjadi reriang. Apabila berada di peringkat larva, ia kelihatan sangat hodoh. Walaupun begitu, apabila ia menjadi reriang dan terbang di langit, ia kelihatan benar-benar hebat. Bapa berkata bahwa walaupun sekarang kita memakai badan yang tidak rohani, badan ini akan diubah menjadi badan rohani di surga. Walaupun sekarang badan kita fana, Tuhan akan mengubah kita untuk menjadi badan abadi. Proses yang sama ini akan berlaku apabila orang mati dibangkitkan dan orang yang masih hidup diubah, serta akhirnya mereka menikmati kehidupan kekal
dan berkat di kerajaan Tuhan buat selama-lamanya. Jadi, janganlah kita menganggap bahwa badan fisikal kita di bumi ini adalah segala kewujudan kita. Apabila kita beralih ke dimensi yang lebih tinggi, seperti 4 atau 5 dimensi, tidak seperti dimensi sekarang, kita semua harus menjadi orang yang akan kekal menikmati kehidupan dan berkat di tanah air rohani kita. Mari kita lihat buku Filipi bab 3, ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, yang akan bagaimana mengubah tubuh kita yang hina ini, yaitu badan fisikal sekarang, sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Untuk mengambil bahagian dalam kemuliaan seperti itu, kita harus tinggal di Sion, serta menjalani kehidupan iman yang mematuhi ajaran Tuhan dan perintah kebenaran sepenuhnya, bukan? Kita boleh berkata bahwa itulah masa kebangkitan dan perubahan, apabila badan kita yang hina diubah sepenuhnya menjadi badan yang mulia. Mari kita pergi ke buku 1 Tesalonika bab 4. Mari kita lihat buku 1 Tesalonika bab 4, ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus, yaitu orang yang mati semasa mempercayai Yesus, akan bagaimana? Dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit, maksudnya mereka akan dibangkitkan. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu hiburkanlah seorang akan yang lain dengan perkataan-perkataan ini. Tuhan menuliskan semua janji ini dalam Alkitab. Tidak lama lagi semuanya akan dipenuhi. Ini boleh dilihat sebagai saat apabila badan kita yang hina diubah menjadi rupa Kristus yang mulia. Sini juga, bukankah terus tertulis bahwa badan kita yang hina akan diubah dalam sekelip mata? Dalam buku 1 Tesalonika bab 4, ayat 14 tertulis, mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Tuhan bersama-sama dengan Dia. Ini kami katakan kepadamu dengan firman Tuhan, kita yang hidup, yang masih tinggal sampai kedatangan Tuhan, sekali-kali tidak akan mendahului mereka yang telah meninggal. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Tuhan berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu, kita yang hidup yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Selepas itu, kita akan bersama dengan Tuhan, buat selama-lamanya. Di manakah ini akan berlaku? Di surga yang kekal. Jadi, harapan kebangkitan yang diberikannya adalah benar-benar harapan yang baik. Orang di dunia sering berkata, semuanya berakhir apabila kita mati. Namun, tidak ada pernyataan seperti itu dalam Kristus. Kematian bukanlah pengakhiran segala-galanya. Itu hanyalah peralihan dan proses berpindah ke dunia lain. Jadi, saya percaya bahwa di kerajaan Tuhan yang akan datang selepas kematian, tiada seorang pun harus ditinggalkan, tetapi semua anak syurgawi akan layak penuh untuk memasuki syurga.
Tuhan telah menyatakan jalan untuk memasuki surga yang kekal melalui kebenaran. Apabila kita mematuhi perjanjian baru, tinggal di Sion, menyambut 7 perayaan dalam 3 kali, menyelesaikan penginjilan melalui perpaduan dan kasih, serta mematuhi semua ajaran Tuhan, barulah kita boleh berkata bahwa semuanya ini dipenuhi. Sekali lagi, semua ahli keluarga Sion dari seluruh negara dan dunia yang telah dibaptis dan memasuki kebenaran, tolong pastikan supaya tiada orang kehilangan kewarganegaraan surga, agar kita semua dapat mengambil bahagian dalam janji Kristus. Janganlah ada yang ketinggalan. Marilah kita semua berpegangan tangan, menasihati dan menyokong ahli-ahli yang kekurangan, agar kita semua dapat memasuki surga. Bagi orang yang menyimpang, marilah kita memegang tangan mereka dan membimbing mereka kembali ke jalan benar. Semoga kita dapat menjadi anak surgawi yang akan dipuji, bagus sekali, apabila Bapa kembali ke bumi ini. Mulai dari Paskah dan berdoa berpuasa pada perayaan roti tidak beragi sampai hari kebangkitan hari ini, semua ahli keluarga Sion telah bersungguh-sungguh menyambut perayaan musim bunga. Sepanjang masa sisa ini juga, semoga berlimpah-limpah berkat Roh Kudus akan diberikan kepada setiap keluarga, setiap gereja dan setiap ahli, agar kita semua dapat mengambil bahagian dalam kebangkitan kehidupan, diselubungi berkat dan rahmat Roh Kudus Tuhan. Untuk memberikan harapan itu, Kristus meninggalkan sejarah kebangkitannya dengan bangkit daripada kematian pada waktu fajar 2000 tahun dahulu. Karena Dia mengambil jalan itu terlebih dahulu untuk menyedarkan kita fakta bahwa kita juga dapat sebegitu, kita akhirnya akan dikenakan badan rohani yang mulia, bukan daging dan darah yang kita sekarang. Badan kita tidak akan lagi seperti berenga, tetapi akan menjadi yang bebas terbang, seperti reriang atau pepatung. Larva pepatung hidup di dalam air, dan larva reriang hidup di bawah tanah selama 7 tahun. Selepas itu, ia akan menjadi dewasa dan terbang di langit. Lalu kita dapat melihat mereka mempunyai bentuk yang sama sekali berbeza daripada sebelumnya. Dengan prinsip bumi ini pun, kita dapat memahami bahwa perubahan seperti itu adalah mungkin. Tuhan telah menunjukkan ini kepada kita melalui perkara dunia ini. Walaupun rupa kita sekarang adalah seperti ini, kita akan mempunyai rupa surgawi yang cemerlang tidak lama lagi. Jadi, saya berharap semua saudara-saudari Sion, supaya mengimpikan dan mengharapkan masa depan itu, serta sentiasa memanjatkan kemuliaan dan pujian kepada Bapa dan Ibu. Berharap bahwa Anda dirahmati oleh khutbah hari ini. Saya tamatkan khutbah hari kebangkitan petang ini. Sekian, terima kasih.